sehat, biar David tetap semangat, dan saya percaya Tuhan itu begitu baik bagi dia. Dia selalu peduli kepada Ibu Marisi di saat-saat sakitnya. Tuhan selalu beri kekuatan dan kehidupan. Tetapi waktunya kita tidak tahu. Setiap kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita. Karena itu biarlah kita mau siap sedia. Siap atau tidak siap, waktu Tuhan panggil kepada kita, kita harus siap bersama-sama. Kita akan angkat nur yang mengatakan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dan saya tahu waktu ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat Ibu Marisi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pujian yang kami ingin naikkan, satu pujian yang disukai oleh almarhumah Ibu Marisi. Dia suka bilang sama saya, Ibu Gembala, rencana Tuhan itu mudah. Saya bersyukur saya boleh kenal Tuhan Yesus, dan saya percaya dalam Tuhan rencananya ini, dan saya bangga ucapannya. Indah rencana Tuhan di dalam hidupku. Pujian yang kami menyanyikan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti sebuah jalanmu,
indah rencana Tuhan. Sebelum kita berangkatkan rumah tempat pemakaman, saya mengajak kepada kita semua untuk menemukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum saya membaca beberapa ayat. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman, dan ini kiranya menjadi bekal, menjadi penghiburan kekuatan bagi kami semua, khususnya buat keluarga perkabungan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau melayakkan hamba-Mu. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, hamba siap memberitakan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara tentang satu tema, berfokus pada satu kalimat yang berkata, pribadi yang tangguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit boleh saya mungkin mengingatkan arti kata tangguh itu sendiri. Tangguh berbicara mengenai kuat di dalam pendirian tentunya, tabah, tahan, dan tak tergoyahkan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pribadi yang tangguh, kuat, tabah, tidak tergoyahkan. Maka ini terjadi pada jemaat yang saya kasih, Ibu Marisi. Sejak saya kenal, pertama kali beliau datang ke gereja kami, dia senang dan dia selalu berkata, puji Tuhan Ibu Gembala, saya merasa sukacita beribadah di tempat ini. Saya merasa diterima sebagai satu keluarga di tempat ini. Dan kemudian dia membawa anak, dia membawa mantu, cucu-cucunya. Dan dia dengan bangga katakan, ini anak saya, mantu saya, cucu saya. Memang tidak semua bisa bergereja di tempat ini, tapi saya senang semua anak-anak, mantu, cucu, mereka juga cinta Tuhan. Saya berkata, puji Tuhan, Ibu sudah memberikan satu keteladanan, dan pasti Ibu berdoa buat keluarga, anak-anak, mantu, cucu, buat semua keluarga besar Ibu. Iya Ibu Gembala, saya memang berdoa buat mereka. Saya rindu mereka boleh setia kepada Tuhan. Sudah berapa lama saya mendengar dia mulai sakit dan dinyatakan cancer. Awal pertama dia di kemo, saya datang ke rumah sakit Darmais ya. Pertama kali kemo dan selesai kemo, saya melihat penderitaan yang luar biasa. Mukanya hitam, bibirnya mulai retak-retak, dan dia mengerang kesakitan. Saya ada dan sore itu saya datang, dan dia menangis. Dia berkata, saya tidak kuat Ibu Gembala, sakit sekali. Tapi saya katakan, betul, saya tahu ini sakit, tapi mari Ibu bertahan dan semangat, karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan akan memberikan Ibu kekuatan. Percayalah Ibu, Ibu pasti bisa merelakan. Dan melalui penderitaan fisik yang dialami, saat saya mendengar dia boleh pulang,
Dan dia sudah bisa melewati masa-masa kritis, masa-masa penderitaan. Saya datang ke rumahnya dan dia tersenyum sambut saya. Bu Gembala, kepala saya botak. Tidak apa-apa ibu, saya bilang. Yang penting hati ibu tetap bersuka cita. Dan dia senang sekali. Maaf Bu Gembala, rumah kami seperti ini. Oh nggak apa-apa ibu, ini masih jauh lebih baik. Tuhan Yesus aja lahir di kandang, tapi ibu punya rumah seperti ini luar biasa. Sempat ngobrol senang, nyanyi, baca firman sama dia. Beberapa kali saya sempat datang ke rumah dan dia selalu bersuka cita. Memang setelah fisiknya mulai menurun, dia agak tidak sering lagi beribadah. Tapi ketika dia kuat, meskipun jalannya tertatih-tatih, dia sempat menuntut untuk masuk dan duduk di ruang gereja. Tidak usah ibu gembala, saya bisa kok. Dia seorang pribadi yang tidak mau menyusahkan. Dia memberikan satu penampilan bahwa saya sanggup, kuat, tapi bukan kehebatan dirinya. Dia selalu berkata, anugerah Tuhan besar ibu gembala. Dan kalau dia bicara itu dia senyum. Sekalipun saya tahu penderitaan fisiknya sangat luar biasa. Dan inilah yang disebut, dikatakan tangguh. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka bisa tangguh. Contohnya, hari-hari ini di bulan Desember, kita memperingati hari kelahiran. Seluruh dunia menyambut hari kelahiran. Tetapi kita lupa bahwa ada seorang yang tangguh. Dan itu adalah Maria dan Yusuf. Bagaimana Maria dan Yusuf harus tangguh, harus kuat menghadapi hinaan-hinaan dari teman-teman mereka. Belum menikah resmi, sudah hamil. Bagaimana perasaannya? Tapi Maria Yusuf tangguh. Dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Karena malaikat berkata, yang kamu kandung itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan dinamai Mesias, juru selamat dunia. Meskipun Maria Yusuf harus menghadapi banyak hinaan, gosip-gosip, dan mungkin dia mulai dikucilkan karena dianggap aib, mempermalukan keluarga. Yusuf, Maria tangguh, dan akhirnya semua terlewati. Dan dia boleh menjadi satu pribadi yang hari ini seluruh dunia mengeluh-elukan, memuji, karena dia bisa melewati. Seorang pribadi yang siapa Ruth? Bagaimana awalnya Ruth? Dia juga pribadi yang tangguh. Dia orang kafir pada awalnya, tapi mertuanya Naomi memperkenalkan Yesus kepada Ruth, sehingga dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Naomi berkata, Ruth, pulanglah kamu ke negerimu. Apa yang kamu harapkan dari aku, seorang wanita tua? Tidak mungkin aku bisa melahirkan laki-laki dan bisa menjadi suamimu. Itu tidak mungkin. Tapi Ruth berkata apa? Di mana engkau berada, aku ingin berada. Di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Ini pribadi yang tangguh. Dan dia berani hidup susah dengan Naomi. Dan kita tahu ketika dia sampai negeri asal Naomi, dia tidak hidup dengan penuh sukacita, mewah, semua cukup dan ada. Ruth harus bekerja sepanjang hari, mengambil remah-remah dari karyawan-karyawan bos, bulir-bulir gandum yang terjatuh. Itulah yang dikumpulkan oleh Ruth. Tapi dia bisa melewati. Dan ini berbicara mengenai tangguh. Ruth tangguh dengan kehidupan, tantangan hidup yang penuh luar biasa penderitaan. Hari-hari ini wanita-wanita kalau ada panas sedikit bisa pakai apa ya? Anti apa? Supaya muka nggak kepanasan, tetap cantik, begitu ya. Bisa beli. Tapi apa namanya itu? Iya, skincare ya. Maklum, sudah tua jadi agak lupa. Tapi Ruth nggak ada waktu itu.
Dia rela panas-panasan. Nggak ada payung. Bukan nggak ada payung, nggak pakai payung. Tengah hari dia harus pungut itu gulir-gulir. Dia pribadi yang tangguh. Akibat ketangguhannya, satu hari dia diangkat menjadi istri bos besar Boas. Dia nggak usah panas-panas ambil bulir-bulir yang terjatuh, dan Tuhan mencukupi. Ini janji firman Tuhan. Dan Ibu Marisi pun dia tangguh melewati sakit, penyakit, penderitaan yang tidak mudah. Paling-paling kalau kita besuk, kita hanya bilang sabar ya Bu, Tuhan pasti menguatkan. Kita nggak bisa merasakan bagaimana begitu sakitnya luar biasa. Di hadapan dia, saya selalu katakan kuat Bu, pasti bisa. Tapi ketika saya pulang rumah, saya menangis. Saya tahu penderitaan ini. Tapi puji Tuhan, dia sudah mencapai garis akhir dengan baik. Dan Tuhan katakan, barang siapa yang menang, akan aku dudukkan di atas tahtaku bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita nih, saya terutama, saya duduk di sebelah Bapak Presiden kita Jokowi, wih, bangganya saya. Juru foto saya suruh fotoin saya ya. Saya duduk di sebelah Jokowi, saya pasang itu, bikin bingkai besar di rumah. Ketika ada tamu datang atau Jumat, wih, Ibu Gembala bisa duduk bersama dengan Jokowi. Iya dong. Tapi Ibu Marisi mungkin belum bisa duduk di sebelah Jokowi, tapi dia sekarang sudah duduk bersama-sama di atas tahta surga bersama Tuhan Yesus. Ini menjadi kebanggaan. Inilah upah, hadiah dari orang yang tangguh. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Masalah itu bisa beda-beda. Ada sakit penyakit, ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, finansial. Bisa itu datang kepada kita. Tapi apakah kita mau menjadi pribadi yang tangguh? Jadi di 4:13 katakan, segala perkara dapat aku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita lemah, saya lemah, kekuatan saya terbatas. Apalagi mau usia 70 tahun ini, beberapa bulan lagi, ini dengkul mulai semut-semut. Tenaga mulai berkurang. Tapi Tuhan katakan, engkau dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan Ibu Marisi bisa mencapai garis akhir karena kekuatan surga turun. Dan dia sudah menjadi pribadi yang tangguh sampai akhir hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau jadi pribadi yang tangguh? Apakah tidak rindu hati kita, terutama di dalam bulan Desember ini memperingati kelahirannya? Kasihnya begitu besar. Kalau dia tidak datang ke dalam dunia, yang pasti kita semua binasa. Karena Yohanes 3:16 katakan, dan siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup. Mari teladani ibu kita yang kita kasihi. Jadilah pribadi yang tangguh, tidak menyerah, tidak jadi pecundang, tapi tetap akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka satu kali kelak waktunya Tuhan akan bawa kita duduk bersama-sama di atas tahta, seperti yang Ibu Marisi sudah ada. Yang kita lihat hanya jasad, tapi rohnya sudah kembali kepada Bapa Yesus. Saya mengatakan kepada semua keluarga inti, banggalah kalian untuk ibu yang sudah tangguh sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup peti jenazah ini dan memberikan penghormatan terakhir. Apakah ada minyak yang akan dimulai dulu dengan anak-anak yang tertua, terus kita akan memberikan penghormatan
terakhir kepada Ibu yang kita kasih. Tolong kami memberikan nyawanya yang di pinggir kiri kanan supaya wajahnya tetap baik. Cantik sekali. Saya akan memulai, kemudian nanti diteruskan oleh keluarga, anak dan siapa saja yang mau memberikan penghormatan. Oh, udah. Bisa yuk. Sampai wajahnya ya. Bam yang ngay. Bam yang ngay. Bam yang ngay. Sampai
Allah beserta Kalau sudah tidak ada yang memberikan penghormatan terakhir, maka saya sebagai gembala akan secara resmi menutup peti jenazah. Maka sekarang Allah sumber damai sejahtera yang sudah membangkitkan dari maut Gembala besar oleh dan darah Yesus, maka Dia akan menyempurnakan engkau dalam tiap-tiap pekerjaan yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Permisi. Permisi bang ya. Kasih saran. Dan kita akan berdoa untuk keberangkatan